safety. Definisi kecelakaan pada umumnya ya. Mengakibatkan cedera pada pekerja tambang atau orang yang diberi izin. Kalau tamu, mahasiswa, mahasiswi, itu termasuk nggak? Ketika Masuk. dia, Masuk, tapi kalau dia sudah diberi izin oleh KTT, Pak. ya. Kalau misalnya orang yang mau ke kebun, Nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh, tapi gimana kalau misalnya kebunnya lewat sana, mau lewat mana lagi? iya. Tapi kalau misalnya dia ini bisa lepas tangan juga ya KTT ya. Karena dia tidak diberi izin atau melewati jalan tikus. Gitu. Nah, terus ini yang tadi yang kita bahas akibat kegiatan usaha pertambangan atau kegiatan penunjang lainnya. Terus kemudian terjadi pada jam kerja. Nah, ini pada jam kerja atau setiap saat orang saat diberi izin. Kalau misalnya gini, dia pulangnya jam 6. Jam kerjanya sampai jam 6 nih. Tapi dia dari kantor pulangnya jam 7. Terus terjadi kecelakaan di situ. Kira-kira termasuk kecelakaan tambang atau kecelakaan kerja? Dia pulangnya jam 7 nih, jam 7 malam. Harusnya dia pulangnya batas jam kerjanya itu sampai dengan jam 6. Karena dia mungkin hujan, katakanlah hujan nih, hujan, jadi nggak bisa pulang nih, bisa pulang, nunggu hujan berhenti, berhentinya lama, jam 7. Terus ketika dia berjalan menuju tempat parkiran, katakanlah ya, tiba-tiba terpleset dan menyebabkan mungkin salah tumpuan pada saat jatuh, jadi kakinya patah. Nah, kira-kira itu termasuk kecelakaan kerja atau kecelakaan tambang? Kalau posisinya masih di tambang itu saya akan tambang, Pak. Ya, semua unsur, kelima unsur itu semuanya masuk. Ada 4 unsur pasti masuk, kecuali ada satu terjadi terkait dengan jam kerja. Jam kerjanya itu tadi, dia seharusnya pulang jam 6 karena terkendala hujan, jadi pulangnya jam 7. Ketika mau akan pulang, terpleset dan terjatuh menyebabkan cedera, patah kakinya. Nah, itu termasuk kecelakaan kerja atau kecelakaan tambang? Kecelakaan kerja. Kenapa? Karena kan kalau jam kerja itu kan sudah diatur oleh KTT bahwa ada jamnya, sudah dikontrol. Jadi kalau lewat dari KTT yang tentukan prosedurnya, berarti itu tidak termasuk dalam 5 kriteria itu. Oke. Ada pendapat lain? Itu termasuk kecelakaan kerja, Pak. Kecelakaan kerja. Hanya tidak termasuk dalam kecelakaan tambang. Situasinya yang terjadi pada pekerja tersebut, kegiatan tambang sudah selesai. Oke, sip, mantap. Ini pernah saya, karena ini kan sering kali terjadi ya. Kalau misalnya dia lembur, oke, fix. Beda. Lain, pasti kecelakaan tambang ya. Nah, ini kan nggak lembur nih. Ya, karena ada terkendala sesuatu, jadi dia pulangnya lebih lama dibandingkan jam kerjanya. Nah, ini pernah saya tanyakan sama mantan Kait. Pernah mampir kan ke PTBA, ya menjadi advisernya PTBA. Jadi saya tanya itu kasusnya seperti itu. Termasuk kecelakaan tambang atau kecelakaan kerja, Bu? Nah, beliau menyatakan benar yang disampaikan oleh Mbak Suci tadi. Beliau menyatakan itu bukan kecelakaan tambang karena sudah tidak memenuhi unsur jam kerjanya. Karena jam kerja yang diberi izin oleh KTT kan hanya jam kerja pada saat sesuai dengan peraturan perusahaan.
jam 6 berarti sampai dengan jam 6. Atau toleransi lah. Misalnya dia dari tempat kerja sampai dengan ke parkiran itu berapa gitu ya. Itu informasi dari mantan KAIP seperti itu. Oke, clear ya. Terus satu lagi terjadi di wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek. Nah, atau wilayah proyek. Jadi kalau misalnya PTBA ini kan ada proyek di ini tuh di apa? Tanjung Lalang. Tapi bukan yang PLTU-nya ya. Proyek ini supply dari batu bara ke PLTU Tanjung Lalang itu. Sumsel 8. Itu kan ada proyek tuh, area proyek. Nah, itu juga termasuk kalau misalnya ada pekerja yang terjadi kecelakaan di situ, maka itu termasuk termasuk kecelakaan tambang. Itu. Oke. Nah, kecelakaan tambang itu ada golongannya ya. Ada penggolongan cedera kecelakaan tambang berdasarkan Kemen 1827. Apa saja? Pertama adalah cedera ringan. Nah, cedera ringan ini pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula lebih dari 1 hari atau berdasarkan hari ya untuk kecelakaan ringan. Kalau kecelakaan berat lebih dari 3 minggu. Jadi kalau misalnya lebih dari 3 minggu, mereka termasuk dengan kecelakaan berat. Tapi ketika cederanya itu, luka yang dialaminya itu menyebabkan cacat tetap atau invalid, jempolnya harus diamputasi. Nah, itu kan artinya cacat tetap. Nah, itu tidak atau terjadi cedera retak tulang pada bagian lengan, kaki, kepala, punggung atau pinggul atau pendarahan dalam, persendian lepas. Nah, ini tidak berdasarkan hari. Jadi kalau misalnya terjadi cacat tetap atau retak kurang dari 3 minggu, katakanlah waktu sembuhnya hanya 10 hari, berarti kurang dari 3 minggu kan. Itu tapi tetap termasuk dalam kategori kecelakaan berat. Ya, dia nggak ngitung hari lagi. Tapi kalau misalnya cederanya biasa, misalnya robek ya, tapi butuh waktu penyembuhan lebih dari 3 minggu, maka yang bersangkutan tetap dikenakan kecelakaan berat. Tuh. Terus yang ketiga adalah mati. Kan pekerja tambang mati akibat kecelakaan tersebut. Nah, matinya ini ini ya sampai dengan dia dinyatakan meninggal dunia atau dinyatakan sembuh. Artinya gini, ketika dia mengalami cedera, terjadi kecelakaan, mengalami cedera, dan butuh perawatan lebih dari 3 minggu, bahkan sampai tahunan. Kalau misalnya 3 minggu, berarti dia lebih dari 3 minggu termasuk kecelakaan berat. Kemudian terus dia melakukan pengobatan, belum masuk kerja nih, karena terus melakukan pengobatan, dan di pertengahan jalan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia. Artinya status tadi yang kecelakaan berat tadi itu naik menjadi fatality. Jadi naik dia menjadi fatality ya. Berarti statistiknya tidak terhitung kecelakaan berat, tetapi tapi fatality, mati. Jadi sampai dengan tapi kalau misalnya yang bersangkutan masuk kerja, itu sudah aman, karena hitungannya adalah ketika dia masuk kerja. Itu ya. Nah, sebelum ke situ ada lagi namanya penyakit akibat kerja. Ini rasanya sudah familiar ya. Penyakit akibat kerja apa kira-kira? Mbak Arif, akibat kerja. Kira-kira apa nih pengertiannya?
Ayo, Mbak Ari. Penyakit akibat kerja. Suatu kondisi yang dirasakan dari seseorang akibat dari bekerja. Akibat dari pekerjaannya ya. Oke. Jadi suatu penyakit yang timbul akibat paparan atau pada saat dia melaksanakan pekerjaan. Biasanya penyakit akibat kerja ini terjadi pada saat mendekati masa-masa pensiun. Itu berkurangnya pendengaran, berkurangnya penglihatan, seperti itu. Akibat, tapi harus didiagnosa dulu ya. Yang berhak menentukan apakah ini termasuk kecelakaan penyakit akibat kerja atau bukan itu adalah dokter Hiperkes atau dokter yang ditunjuk oleh Depnaker ya, gitu. Jadi dia harus mengikuti tahapan-tahapannya dulu. Itu. Ada lagi istilah kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Nah itu apa tuh? Apalagi itu, Mbak Ruci? Pernah dengar nggak itu? Akibat yang terjadi. Kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Kejadian akibat penyakit. Oh, berarti ini tenaga kerjanya sudah ada penyakit. Jadi dia itu walaupun dia bekerja, dia kan nggak bilang bahwa dia tuh sudah ada penyakit bawaan. Oke. Dia kerja. Tuh. Makanya pentingnya diatur di KM 1827 terkait dengan apa? MCU. Jadi ya. Jadi setiap pekerja tambang itu wajib melaksanakan MCU di awal saat dia masuk kerja secara berkala minimal 1 tahun 1 kali dan di akhir ketika dia pensiun. Gitu. Jadi di awal itu untuk mendeteksi apakah yang bersangkutan punya penyakit bawaan atau enggak nih. Terus untuk yang tiap tahun dievaluasi penyakitnya ada apa saja timbul. Terus yang terakhir ketika masa pensiun itu dicek untuk apakah ada potensi terkait dengan penyakit akibat kerja. Gitu. Nah, contoh, misalnya ada seorang pekerja, terus kemudian dia bekerja melakukan inilah ya perbaikan peralatan. Terus tiba-tiba yang bersangkutan mengalami sesak napas, pingsan, kemudian jantungnya berhenti. Dan ketika dibawa ke rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Kira-kira itu termasuk kecelakaan tambang atau kejadian akibat penyakit tenaga kerja? Yang mana nih kasusnya? Kasusnya di pas awal kerja Pak dia. Ya, dia lagi kerja nih, lagi benerin sesuatu jam kerja kan di lokasi tambang itu. Terus tiba-tiba ini pingsan dan ketika pingsan nggak lama kemudian dinyatakan meninggal dunia.